Ada alasan mengapa tidak semua orang bisa disentuh oleh energi gelap. Beberapa orang tampaknya selalu berada dalam perlindungan yang tak terlihat, seolah ada kekuatan yang menjaga mereka dari segala niat buruk yang diarahkan kepada mereka. Fitnah tidak menempel, niat jahat berbalik menyerang pengirimnya, dan bahkan energi negatif yang dikirimkan seakan lenyap begitu saja. Mungkin ini bukan kebetulan, mungkin ada sesuatu yang lebih besar yang sedang bekerja di balik semua itu. Pembacaan ini bersifat timeless dan merupakan general reading, yang berarti energi yang muncul adalah energi kolektif dari banyak orang. Tidak semua pesan akan relevan denganmu, jadi ambil hanya yang benar-benar terasa nyambung dengan jiwamu. Dan ingat, semesta tidak pernah berbicara secara kebetulan. Jika kamu menemukan video ini, mungkin ada pesan yang sedang menunggumu untuk ditemukan. Saat ini, aku sedang mengacak kartu, membiarkan energimu terhubung dengan tarot. Mari kita lihat apa yang semesta ingin sampaikan tentang alasan mengapa kamu begitu sulit tembus oleh energi gelap. Kartu pertama, Five of Swords. Kartu Five of Swords mengungkap rahasia mengapa kamu sulit ditembus energi gelap. Kamu bukanlah orang biasa. Kamu adalah jiwa terpilih yang dibungkus oleh lapisan perlindungan ilahi, seperti pedang-pedang cahaya yang berputar mengelilingi auramu. Setiap kali ada yang mencoba menusukmu dengan niat jahat, pedang itu memantulkannya kembali. Seolah alam semesta berkata, tidak, dia bukan sasaranmu. Perlindungan ini bukan kebetulan. Kamu dipilih karena memiliki misi yang lebih besar, dan energi rendah tidak diizinkan mengganggu perjalananmu. Jalan yang kamu tempuh memang tidak selalu mudah, tetapi setiap rintangan yang hadir sebenarnya hanya menjadi alat untuk menguatkanmu. Semakin banyak ujian yang kamu lalui, semakin tajam kesadaranmu terhadap siapa dirimu sebenarnya. Mereka yang berusaha merobek perlindunganmu dengan sihir atau guna-guna akan menemui kegagalan yang pahit. Five of Swords menunjukkan bahwa kekalahan justru ada di pihak mereka. Energi jahat yang mereka kirim tidak pernah sampai karena kamu dikelilingi oleh getaran yang lebih tinggi, seperti benteng tak terlihat yang dibangun dari doa, ketulusan, dan warisan spiritual leluhurmu. Mereka mungkin mengira bisa merusakmu, tetapi yang terjadi justru kehancuran mereka sendiri. Mereka akan mulai kehilangan arah, terjerat oleh niat buruk mereka sendiri, sementara kamu tetap tegak, semakin kuat dengan setiap serangan yang gagal. Ini bukan sekadar keberuntungan. Kamu dilindungi karena jiwamu adalah cahaya yang harus tetap bersinar. Setiap serangan gelap yang gagal adalah pengingat. Kamu ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih mulia. Mereka yang mencoba menjatuhkanmu hanya membuktikan bahwa keberadaanmu mengganggu kegelapan mereka. Dan itu adalah tanda bahwa kamu berada di jalan yang benar. Semakin banyak yang mencoba melawanmu, semakin jelas bahwa cahayamu begitu terang hingga mengusik bayangan. Tetaplah berjalan, karena semakin jauh langkahmu, semakin jelas takdir agung yang menantimu. Alam semesta sedang menyusun pesannya, dan energinya terasa begitu mendesak. Seolah ada sesuatu yang benar-benar ingin disampaikan kepadamu. Sesuatu yang mungkin selama ini tersembunyi di balik peristiwa yang kamu alami. Ini bukan sekadar firasat, tetapi sebuah panggilan untuk lebih peka terhadap tanda-tanda yang selama ini mungkin kamu abaikan. Kartu kedua, Knight of Pentacles. Knight of Pentacles muncul sebagai penegasan, keteguhan hatimu adalah senjata terkuat. Kamu bukan hanya kebal secara spiritual, kamu adalah pejuang yang bergerak perlahan namun pasti, membangun benteng energi melalui disiplin dan kesadaran. Setiap meditasi, setiap doa, setiap niat baik yang kamu tanam adalah batu bata yang memperkuat tembok perlindunganmu. Mereka yang mencoba meruntuhkannya hanya akan kelahan karena yang mereka lawan bukan hanya dirimu, tetapi seluruh alam semesta yang mendukungmu. Setiap langkah yang kamu ambil, sekecil apapun, selalu memiliki makna. Mungkin orang lain melihatnya sebagai sesuatu yang biasa, tapi dalam dimensi yang lebih tinggi, itu adalah perisai yang semakin menguatkanmu. Kartu ini menunjukkan bahwa kamu memiliki kesabaran dan ketekunan seorang satria. Ketika dia mengirim energi gelap, kamu tidak terpancing. Ketika dia mencoba memanipulasi, kamu tetap berdiri tegak. Knight of Pentacles adalah simbol ketahanan. Kamu tidak mudah goyah karena spiritualitasmu bukanlah sesuatu yang dipaksakan, melainkan mengalir alami seperti bumi yang tetap kokoh meski badai menerpa. Kamu tidak terburu-buru mencari kemenangan karena kamu tahu bahwa yang benar-benar kuat adalah mereka yang tidak gentar dengan waktu. Setiap ujian yang hadir justru memperkuat pondasimu dan itulah yang membuatmu tak tergoyahkan. Dan inilah yang membuatmu istimewa. Kamu tidak perlu melawan dengan kekerasan.
Cukup dengan tetap berada dalam frekuensi cahaya, musuh-musuhmu akan kewalahan. Mereka mengira kegelapan bisa mengalahkanmu, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Setiap serangan hanya membuat cahayamu semakin terang. Mereka yang mengandalkan tipu daya akan menemukan bahwa kamu tidak bisa dijebak. Mereka yang mencoba menjatuhkanmu akan menyadari bahwa kamu tidak bisa digulingkan. Karena sejatinya, kemenangan sejati bukan tentang siapa yang paling keras berteriak, tetapi siapa yang paling tenang dalam badai. Ini bukan sekadar pesan biasa, tetapi sebuah petunjuk yang bisa mengubah cara kamu memahami perjalanan hidupmu. Bersiaplah, karena kebenaran ini akan menyentuh bagian terdalam dari jiwamu. Semesta tidak pernah berbicara tanpa alasan, dan kali ini pesannya mengandung sesuatu yang bisa menjadi titik balik dalam hidupmu. Kartu ketiga, Eight of Cups. Eight of Cups adalah bukti bahwa alam semesta selalu bekerja untukmu. Ketika dia mencoba meracuni hidupmu dengan energi negatif, hukum karma bergerak dengan cepat. Apa yang dia kirim tidak pernah sampai, justru berbalik menghancurkan hidupnya sendiri. Fitnah yang dia sebarkan malah merusak reputasinya. Guna-guna yang dia lemparkan justru membuatnya jatuh sakit. Kamu tetap berdiri, karena kamu adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Setiap kejadian yang tampak sebagai serangan terhadapmu sebenarnya adalah pengingat bahwa kamu berada di jalur yang benar. Semakin banyak tantangan yang muncul, semakin jelas bahwa cahaya yang kamu bawa begitu terang hingga mengusik mereka yang terbiasa hidup dalam kegelapan. Kartu ini juga berbicara tentang pelepasan. Kamu tidak terpengaruh karena secara alami, jiwamu telah belajar untuk melepaskan hal-hal yang tidak melayani vibrasimu. Ada alasan mengapa tidak semua orang bisa disentuh oleh energi gelap. Beberapa orang tampaknya selalu